Cerita dimulai di mana kita menyaksikan peternak lebah madu bernama Adam Clay yang tengah mengatasi koloni tawon berbahaya di gudang rumah tetangganya. Properti tersebut dimiliki oleh Nyonya Eloise Parker, seorang wanita parubaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada Clay. Eloise bahkan bersedia menyewakan salah satu rumah di peternakannya kepada Clay. Dan Clay juga sudah menganggap Nyonya Eloise seperti ibunya sendiri. Meskipun Clay merasa berhutang budi padanya, Nyonya Eloise dengan rendah hati menyatakan bahwa Clay sejatinya adalah berkah bagi tempat tersebut. Clay berhasil menghidupkan kembali lahan pertanian Eloise yang sebelumnya terlantar dan ditumbuhi rumput kepiting serta gulma. Sebelum Clay kembali ke rumahnya, Eloise memberikan pesan pribadi kepadanya. Dia mengundangnya untuk datang ke rumahnya malam ini, karena Eloise berencana memasak masakan khusus sebagai ungkapan terima kasih atas usaha Clay mengurus dan merawat tempat itu. Setelah Nyonya Eloise tiba di rumahnya, dia membuka laptopnya untuk memeriksa beberapa pesan yang telah diterimanya. Namun tiba-tiba laptop tersebut mengalami masalah teknis. Dalam upaya memperbaikinya, Nyonya Eloise menghubungi United Data Group, perusahaan pemilik software antivirus di laptopnya. Dia berkomunikasi dengan Mickey Garnett, seorang operator manajer dalam perusahaan teknologi tersebut. Sayangnya, Nyonya Eloise tidak menyadari bahwa perusahaan teknologi yang dihubunginya sebenarnya merupakan perusahaan scam yang terlibat dalam penipuan data pribadi klien-kliennya. Menjaga agar Nyonya Eloise tidak curiga, Garnett menyarankannya untuk membawa laptopnya ke teknisi komputer di kota untuk diperbaiki. Namun Eloise menyampaikan kalau ia tak bisa melakukannya karena ia tinggal jauh dari perkotaan. Garnett lalu menjelaskan kepada Nyonya Eloise bahwa antivirus yang terpasang di laptopnya masih versi lama. Dan dia menyarankan agar Nyonya Eloise menginstal versi lama tersebut. Kemudian Garnett menyarankan untuk menginstal versi terbaru agar laptopnya dapat kembali normal seperti sebelumnya. Nyonya Eloise menyatakan bahwa dia tidak mengerti seluk-beluk teknologi di laptopnya karena semuanya itu telah diatur oleh putrinya. Garnett kemudian menawarkan diri untuk menginstal antivirus dari tempatnya dan mengajak Nyonya Eloise untuk masuk ke sebuah situs guna mendapatkan software remote desktop, sehingga dia dapat membantu memperbaiki komputernya dari jarak jauh. Meskipun merasa tidak paham, Nyonya Eloise menuruti saran Garnett dan memasuki situs tersebut. Sayangnya, Nyonya Eloise berhasil diperdaya, dan kini para karyawan perusahaan scam dapat melihat dengan jelas segala informasi yang ada di dalam laptopnya, termasuk anuitas asuransi jiwa, akun pensiunan individual, pensiunan guru, hingga akses ke tabungan amal senilai 2 juta dolar. Garnett seolah mendapat kesempatan emas memainkan triknya untuk masuk ke dalam tabungan Nyonya Eloise. Dengan alasan ketidaknyamanan pelanggannya, ia akan mengkreditkan kembali biaya berlangganan Nyonya Eloise sebesar 500 dolar. Hal ini untuk memancing Nyonya Eloise agar ia mau login ke akun miliknya. Garnett pun sengaja mentransfer 50.000 dolar, dan benar saja setelah Eloise login, ia melihat ada transferan sebesar itu. Garnett pun mengatakan kalau ia telah membuat kesalahan besar. Ia salah menambahkan angka 0 hingga tanpa sengaja mentransfer 50.000 dolar ke akun Nyonya Eloise. Garnett kemudian meminta Nyonya Eloise untuk mentransfer kembali uang tersebut, mengklaim bahwa kesalahan tersebut bisa menimbulkan masalah baginya. Nyonya Eloise yang panik tanpa curiga dimanipulasi oleh trik Garnett. Nyonya Eloise sengaja dibuat bingung serta cemas terlebih dahulu agar ia mau menuruti apapun yang diperintahkan olehnya. Nyonya Eloise yang sudah mulai terpengaruh dan terguncang emosinya membuat logikanya tidak berjalan dengan baik, sehingga dia setuju saja menuruti apapun yang diperintahkan oleh si Garnett. Namun setelah memasuki akun banknya menggunakan kata sandi utama yang terhubung ke semua akunnya, tiba-tiba laptopnya mati. Ternyata semua tabungan miliknya sudah terkuras habis oleh Garnett dan kelompoknya. Nyonya Eloise terkejut dan terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Kesadaran bahwa dia telah menjadi korban penipuan membuatnya merasa terhempas dan putus asa. Situasinya semakin rumit dengan hilangnya tabungan yang mewakili hasil kerja kerasnya selama ini. Malam itu, Clay datang ke rumah Nyonya Eloise untuk memenuhi undangan makan malamnya sambil membawa madu yang baru saja dipanennya. Namun begitu berada di sana, Clay merasakan ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, dan ia pun segera mengambil pisau dari dapur sebagai tindakan pengaman. Tiba-tiba seorang polisi wanita muncul menyuruh Clay untuk menunduk.
Terungkap bahwa polisi wanita tersebut adalah Verona, anak dari Nyonya Eloise. Keduanya sama-sama terkejut saat menemukan Nyonya Eloise dalam keadaan tak bernyawa. Tidak lama setelahnya, sejumlah polisi tiba di tempat kejadian dan memberikan informasi kepada Verona bahwa ibunya meninggal akibat bunuh diri. Namun Verona tetap skeptis, terutama setelah menemukan Clay di dalam rumah dengan sebilah pisau. Para polisi memulai interogasi terhadap Clay untuk mencari tahu identitasnya dan tujuannya di rumah Nyonya Eloise. Clay menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang peternak lebah madu yang menyewa salah satu rumah di peternakan Nyonya Eloise. Dia datang ke sana karena mendapatkan undangan makan malam dari Nyonya Eloise. Meskipun demikian, para polisi memutuskan untuk membawa Clay ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Sementara itu, Verona mencari petunjuk di rumah ibunya dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tabungan ibunya telah hilang tanpa jejak. Setelah menjalani pemeriksaan semalaman, Clay akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Bukti sidik jari di pistol yang ditemukan di tempat kejadian hanya mengandung bekas sidik jari Nyonya Eloise sendiri. Verona lalu mendatangi Clay dan meminta maaf atas tuduhannya sebelumnya. Clay dengan lapang hati memahami tindakan Verona, mengingat dia sendiri pernah berada di posisi yang sulit. Verona kemudian menceritakan bahwa ibunya, meski wanita yang sangat kuat, melakukan tindakan tragis tersebut membuatnya terkejut. Ia menyadari bahwa ibunya sangat peduli dengan Clay karena Clay mengingatkannya pada kakaknya yang pernah menjadi anggota pasukan marinir dan meninggal akibat ledakan bom saat bertugas. Verona mencurigai bahwa ibunya mungkin ditipu oleh seseorang karena uang dari tabungan pensiun dan dana amal untuk anak-anak terlantar telah lenyap tanpa jejak. Verona telah mencoba menyelidiki dengan bertanya kepada temannya di FBI yang bekerja di bidang kejahatan cyber selama 2 tahun terakhir. Namun mereka pun tidak berhasil menemukan keberadaan perusahaan teknologi scam yang telah menipu banyak orang tua yang memiliki uang pensiunan. People who care are ready to step in. Someone that's an older person. Sometimes they're left to face the hornets alone. Either it goes unnoticed, or no one cares. Mendengar cerita Verona, Clay merasa sangat marah. Baginya, mengambil uang dari orang lanjut usia sama saja dengan merampas permen dari tangan anak-anak. Clay lalu kembali ke peternakan sarang lebahnya dan mengambil alat komunikasi rahasia yang tersembunyi di sana. Dengan alat tersebut, dia menghubungi agensi rahasianya, meminta bantuan untuk menemukan alamat perusahaan scam yang sulit dijejaki bahkan oleh FBI. Setelah menunggu beberapa menit, Clay berhasil mendapatkan alamat yang dicarinya. Meskipun agensi rahasianya harus bekerja keras karena perusahaan scam tersebut telah melakukan routing data mereka ke seluruh dunia. Kemudian, Clay tiba di United Data Group dengan membawa 2 jerigen bensin, bermaksud untuk meratakan tempat tersebut. Do you know what they do here? Go inside. You're not going any fucking where. It's not happening, buddy. I'm gonna burn it down. Meskipun 2 penjaga keamanan mencoba menahannya karena aturan larangan akses orang asing, Clay tak peduli dengan protokol itu dan berhasil melumpuhkan keduanya dengan mudah. Clay berhasil masuk ke dalam ruangan para operator dan meminta mereka untuk menghentikan semua pekerjaannya. Namun tak seorang pun di sana yang mempedulikannya, membuat Clay frustasi hingga akhirnya ia menghajar salah satu dari mereka. Repeat after me. I will never steal from the weak, the vulnerable again. Kejadian itu sontak menarik perhatian orang-orang di ruangan tersebut dan Clay menyuruh mereka semua segera menyelamatkan diri karena ia berencana membakar tempat itu sebagai tindakan balasan atas penipuan yang telah diperbuat. Garnet yang juga berada di ruangan mencoba menghentikan Clay dan bertanya tentang identitas sebenarnya. Clay menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang peternak lebah yang sedang melindungi sarang-sarangnya. Meskipun pihak keamanan swasta berusaha melumpuhkan Clay, namun mereka bukanlah lawan yang sebanding dengan Clay.
Selanjutnya, Clay memasang bom pada jerigen bensin yang dibawanya dan mengatur agar meledak bersamaan dengan panggilan telepon terakhir mereka di tempat itu. Anything alive in here won't. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Garnett menelpon bosnya Derek Denver, pemilik perusahaan scam itu, untuk memberitahu bahwa ada pelanggan mereka yang menolak menerima penipuan yang dilakukannya. Derek pun memerintahkannya untuk menghubungi pengacara mereka agar dapat menanggapi potensi tuntutan hukum. Namun Garnett menjelaskan bahwa keadaan kali ini berbeda karena Clay telah berhasil melumpuhkan semua petugas keamanan dan membakar tempat itu hingga menjadi puing-puing. Derek meledak dalam kemarahan saat mendengar berita tersebut. Dia menuntut Garnett untuk menggali informasi tentang siapa yang terakhir kali berhubungan dengannya, mencurigai keterlibatan individu itu dalam insiden tersebut. Derek dengan tegas memerintahkan Garnett untuk menyewa seorang pembunuh bayaran dengan harapan menyelesaikan masalah yang muncul dari tindakannya. Ia kemudian bertanya kepada Wallace Westwell, mantan agen Badan Intelijen Amerika yang kini berada di bawah perintah ibunya Derek. Derek ingin mendapatkan rincian tentang kejadian di tempat bisnisnya, bertanya-tanya bagaimana mungkin ada korban pelanggan yang berhasil mengidentifikasi lokasi dan merusak gedung miliknya. Westwell menjelaskan bahwa saat ini dia kesulitan menemukan petunjuk, terutama karena semua rekaman CCTV di lokasi telah terbakar. Yang bisa ditemukan hanyalah gambar seorang pria dengan topi yang misterius di kepalanya. Verona dan rekan agennya Matt Willie tiba di United Data Group, tempat di mana Clay menghancurkan gedung tersebut. Di sana mereka kesulitan menemukan petunjuk apapun. Selain salinan CCTV yang telah hangus terbakar, para pekerja di lokasi tersebut enggan memberikan informasi kepada mereka. Willie menyadari bahwa orang-orang yang berada di sana sering terlibat dalam beberapa kasus penipuan di masa lalu. Namun mereka selalu berhasil lolos dari jeratan hukum yang mengejar mereka. Garnett kini berada di rumah Nyonya Eloise, menyadari bahwa Nyonya Eloise adalah korban penipuannya yang terakhir. Di sana dia melihat Clay meninggalkan peternakan lebahnya menuju gudang tempat tinggalnya. Sementara Clay juga sadar bahwa dia diikuti oleh beberapa orang. Dengan tenang dia menyiapkan perangkap di dalam gudang tempat tinggalnya. Di saat yang bersamaan bersama dengan tim yang telah dia sewa, Garnett mulai menyusuri keberadaan Clay, yang terlihat sangat santai menantikan mereka di dalam. Garnett dan timnya tidak menyadari bahwa mereka telah mengusik ketenangan seorang agen rahasia yang sangat terlatih, yaitu Adam Clay, dari organisasi paling rahasia. Seperti yang diantisipasi, satu persatu dari mereka berhasil dirapikan oleh Clay tanpa usaha yang berat. Garnett merasa sangat ketakutan melihat Clay yang membrutal terhadap timnya, terlebih lagi ketika Clay dengan dingin mengarahkan tangannya ke tempat mesin gergaji yang sedang beroperasi. Verona bergegas balik ke rumahnya setelah mendapatkan kabar bahwa rumah ibunya telah menjadi abu. Di sana mereka menemukan bukti bahwa anggota United Data Group sebelumnya telah berkunjung ke lokasi tersebut. Sementara keberadaan Clay yang tidak terdeteksi membuat Verona semakin curiga. Garnett yang meninggalkan tempat tinggal Nyonya Eloise segera menghubungi Derek untuk memberitahu bahwa rencana membunuh Clay telah berantakan. Semua anggota yang disewanya tewas, bahkan Garnett sendiri harus merelakan jarinya yang dipotong oleh Clay sebagai bentuk pembalasan. Garnett menceritakan bahwa Clay menyampaikan sesuatu tentang sarang lebah dan ancamannya terhadap lebah hama yang mengganggu. Tanpa diduga, Clay muncul tiba-tiba di sampingnya, yang ternyata sebelumnya terus membuntuti Garnett. Dengan tali pengaman yang dihubungkan dengan mobil rongsokannya, Clay mengikat dan menjalankan mobilnya terjun ke laut sebagai hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan.
Clay pun lalu mengambil ponsel milik Garnett dari mobilnya dan terhubung dengan Derek yang marah kepadanya karena telah membakar gedung call center miliknya. Namun Clay mengatakan, "Saya sangat menyukai semangatmu anak muda, dan saya akan datang untuk memberimu pelajaran." Derek yang tampak tegang lalu mengatakan, "Siapa takut? Usiaku sekarang 28 tahun dan aku tidak takut jika perbuatanku akan membuatku berurusan dengan hukum." Clay yang mendengarkan itu lalu mengatakan bahwa aku akan menunjukkan bagaimana hukumku bekerja kepadamu. Derek yang ketakutan segera melaporkan masalah ini kepada Westwell. Dia mempertanyakan bagaimana seorang peternak lebah biasa bisa membunuh 7 orang bersenjata, dan Derek juga menyampaikan ancaman bahwa orang tersebut akan datang mengultinya. Westwell mendengar hal tersebut sangat terkejut dan menyatakan bahwa sepertinya Derek telah mengusik dan berurusan dengan orang yang salah. Westwell terkejut karena tahu siapa orang yang dimaksud oleh Derek itu. Ia pun mengatakan jika si peternak lebah telah mengatakan kau akan mati, maka pasti kau akan mati. Tidak ada yang bisa aku lakukan atau siapapun untuk menghentikannya. Derek yang mendengar itu mengatakan lagi, "Jadi apa yang kau lakukan di sini dan apa kebaikanmu?" Westwell menjawab bahwa ia telah setia mengabdi pada pemerintah selama 35 tahun, yang berpuncak pada jabatan Direktur Badan Intelijen Utama Dunia. "Aku bisa melakukan apa saja, tapi aku memilih pekerjaan ini sebagai bantuan untuk ibumu, jaga keamanan Danforth Enterprise, jaga reputasi dan namanya dan namamu tetap aman." Dari sini kita belum mengetahui siapa dan apa sebenarnya jabatan dari ibunya si Derek ini. Namun di sini terungkap kalau Westwell adalah orang yang selama ini telah melindungi Derek hingga ia selalu terbebas dari jeratan hukum meskipun ulahnya itu seringkali terungkap oleh publik. Sementara di kantor cabang FBI, Verona menemukan beberapa petunjuk terkait United Data Group dan koneksi mereka dengan aktivitas peretasan, penipuan, dan lain sebagainya. Orang yang memimpin ini adalah Garnett, seorang mafia yang cukup terkenal, tetapi keberadaannya kini belum diketahui alias menghilang. United Data Group menjadi sorotan karena layanan customer service mereka terlihat mencurigakan, dengan transaksi perusahaan mereka mencapai $1 miliar dalam setahun. Mereka juga telah menyelidiki Clay yang tampaknya seperti hantu. Akta kelahirannya dan data sosialnya ditemukan, tetapi sidik jarinya tidak dapat dihubungkan dengan informasi apapun. Mungkin saja dia adalah seorang agen rahasia dari organisasi yang belum mereka ketahui. Di sisi lain, Westwell menghubungi ibu Derek, Jessica Danforth, memberitahu bahwa Derek terlihat sangat ketakutan akibat peristiwa ini, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jessica memohon bantuan Westwell untuk melindungi Derek, dan sebagai imbalannya, Jessica menjanjikan kursi dewan di perusahaan holding dan tambahan dana sebesar $1 juta. Westwell kemudian menelpon Janet Howard, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika, untuk mencari informasi tentang organisasi rahasia bernama Beekeeper. Westwell menegaskan bahwa ini adalah prioritas utamanya dan Janet seharusnya mengetahui dengan siapa Westwell bekerja sekarang. Mendengar nama organisasi rahasia itu, Janet agak terkejut dan berusaha mencari petunjuk tentang siapa orang tersebut. Malam itu, Janet menghubungi Westwell dan mengungkapkan fakta bahwa orang yang dicari telah pensiun dari program rahasia Beekeeper. Namun kini ia kembali aktif dengan motivasi baru untuk menyelesaikan dan merapikan target mereka. Orang ini dikenal sebagai pribadi yang paling out of the box alias paling brutal di antara anggota Beekeeper dengan catatan misi yang selalu sukses diselesaikannya. Janet memastikan kepada Westwell bahwa tak perlu cemas karena ia telah mengirimkan seorang agen Beekeeper lainnya untuk menangani keadaan. Saat Clay berada di SPBU, kejutan datang dengan tabrakan mobil dari belakang yang dilakukan oleh Annette Landris, seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Janet. Ternyata Annette tidak hanya menyasar Clay, tapi juga menembaki polisi yang berusaha mendekati SPBU dengan senjata semi-otomatis yang dibawanya. You've been a busy bee. You're my replacement. Tiba-tiba, Clay berhasil membuatnya kewalahan setelah membrutal hingga membuat wanita itu terkena banyak tumpahan bensin. Namun, si wanita berhasil naik ke mobil dan mengaktifkan minigunnya yang mampu mengeluarkan 6.000 peluru per menitnya dan 100 putaran per detiknya. Ia pun membabi buta menghujani area itu dengan peluru. Clay masih tampak tenang dan berusaha menemukan sesuatu di dalam mobilnya dan tanpa diduga, ia berhasil menjatuhkan wanita itu.
Dan setelah itu dengan gaya coolnya Clay menyalakan korek jadulnya, lalu ini yang terjadi. Setelah berhasil menonaktifkan musuhnya, Clay lalu mengambil jari dari Anaset agar bisa menggunakan sidik jari wanita itu jika nanti diperlukan. Mendengar bahwa target masih hidup, Janet menghubungi Westwell dan memberitahu bahwa masalah mereka belum selesai, karena orang yang dikirimnya telah mati. Janet memilih tetap netral dan tak ingin ikut campur dalam masalah ini. Sementara itu, Verona tiba di SPBU tempat peristiwa penembakan yang menghancurkan pom bensin tersebut. Di TKP mereka hanya menemukan mobil yang terbakar milik Anaset Landris dan sebuah buku tentang lebah. Ternyata Anaset sama seperti Adam Clay, tidak memiliki data pemerintah dan bisa dianggap sebagai hantu. Willy menduga bahwa Clay mungkin sedang mengincar cabang atau call center lain dari perusahaan United Data Group. Di tempat lain, Westwell bertemu dengan para mantan Sales Six terbaik yang pernah bekerja dengannya. Dia menceritakan tentang organisasi program yang sangat rahasia The Beekeeper, yang bahkan dia sendiri tidak mengetahui cara detail tentang program itu. Menurutnya, ini diibaratkan seperti peternak lebah madu. Ia selalu memiliki hubungan khusus yang sakral dengan manusia. Tidak ada lebah, tidak ada pertanian. Tidak ada pertanian, tidak ada peradaban. Bangsa kita ibarat sarang lebah dengan kompleksitasnya, sistem pekerja, pengasuh, bahkan royalti. Jika salah satu mekanisme kompleks sarang lebah terganggu, sarang tersebut akan runtuh. Dahulu kala ada seseorang yang memutuskan bahwa mekanisme diperlukan untuk menjaga keamanan negara kita. Organisasi ini dianggap sangat istimewa dibandingkan dengan yang lain. Tercipta ketika seseorang memutuskan untuk menjaga keamanan negara melalui mekanisme di luar rantai komando, di luar sistem pemerintahan. The Beekeeper diberikan semua sumber daya dan wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri, bersedia bekerja hingga akhir hayat mereka. Selama beberapa dekade, mereka diam-diam berusaha menjaga sarangnya tetap aman. Begitulah sampai sekarang. Tampaknya seorang pensiunan beekeeper telah menjalankan programnya dan memang demikian. Bertindak berdasarkan apa yang secara keliru diyakininya adalah kepentingan terbaik sarangnya. Lalu salah satu anggota SEAL mengatakan apakah pada dasarnya mereka adalah salah satu dari kita. Westwell menjawab kalau kau adalah operator tingkat 1, mantan tim SEAL 6. Orang itu memiliki kemampuan tempur lebih tinggi di atasmu. Namun jika jumlah kalian cukup, maka mungkin saja kalian bisa menghentikannya sebelum mencapai tujuannya. Maka dari itu, atas perintah langsung dari atasannya, Westwell pun memerintahkan pasukan bayarnya untuk memburu mantan beekeeper itu sebelum menuju puncak sarang. Singkat cerita, Clay pun berhasil mencapai markas rahasia beekeeper dengan menggunakan potongan jari Anaset yang juga anggota beekeeper sama seperti dirinya. Di sana, ia berhasil mengakses beberapa data tentang lokasi Nenstar United, penipu scam lainnya, dan informasi terkait persenjataan yang berada di markas tersebut. Sementara itu di tempat lain, Willy dan Verona bertemu dengan Wakil Direktur Jackson Park, orang nomor 2 di FBI dan sekretarisnya Amanda Moon. Mereka menyampaikan bahwa tempat kejadian di 3 lokasi terkait dengan Adam Clay, yang juga memiliki keterkaitan dengan program rahasia bernama Beekeeper. Program ini tidak memiliki hubungan dengan agen khusus manapun di pemerintahan. Verona meyakini kalau Clay sekarang sedang menuju ke kantor Nenstar United yang berada di Boston, entitas yang mengoperasikan call center regional dari United Data Group yang sebelumnya dibakar oleh Adam Clay. Verona juga meminta kepada Jackson untuk membawa tim SWAT, agen tambahan, dan analis dalam tugasnya kali ini. Di Nenstar United, mereka juga melaksanakan program serupa seperti yang dilakukan oleh United Data Group. Tim SWAT dari FBI telah tiba di gedung tersebut untuk menjaga dan menangkap Clay jika dia benar-benar menuju ke sana. Tetapi begitu mereka berada di dalam, Pettis, kepala keamanan swasta yang bekerja atas perintah Westwell, menghalangi mereka untuk masuk. Dengan memperlihatkan surat kuasa yang lebih tinggi, Pettis meminta tim SWAT untuk tetap berada di luar gedung. Pettis kemudian mendatangi Rico dan menyarankan untuk menghentikan operasi mereka karena kedatangan mereka bertujuan menjaga gedung itu. Namun Rico menegaskan bahwa tempat tersebut adalah milik sang pangeran dan mereka tidak akan menghentikan pekerjaan mereka.
Sementara itu, Clay telah tiba di lokasi dan berhadapan dengan agen Kim beserta anggota tim SWAT FBI lainnya. Meskipun Clay menyatakan keinginannya untuk masuk, agen Kim meminta Clay untuk pergi karena kawasan tersebut terbatas untuk umum. Clay tanpa memedulikan perintah menyatakan bahwa dia akan tetap masuk dan berjanji tidak akan melukai siapapun jika ia dibiarkan masuk. Namun karena terus dihalangi, ia pun mulai melumpuhkan satu persatu agen SWAT terlatih FBI itu untuk membuka jalan ke dalam gedung Nine Star United yang merupakan jalurnya menuju puncak sarang. Rico segera menghubungi Derek dan memberitahu bahwa ada seseorang suruhan Westwell yang mencoba menghentikan operasi bisnis mereka. Derek mengetahui bahwa sumber-sumber uangnya dihentikan oleh orang suruhan Westwell, mengatakan bahwa Westwell bekerja untuknya dan mereka harus menuruti perintahnya. Pettis pun diperintahkan untuk menjauh dari kerajaan mereka dan tidak menghentikan apapun yang sedang berlangsung di tempat itu. Tanpa disadari oleh mereka, Clay ternyata sudah berada di dalam gedung dan memerintahkan para operator komputer untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tim Pettis menyadari keberadaan Clay di dalam gedung dan mulai memburunya, menembakinya sepanjang perjalanan. Clay tidak tinggal diam, berusaha menghindar dan melumpuhkan orang-orang terlatih yang dipekerjakan oleh Westwell. Who you working for? None of my fucking business. That's what I want. Singkat cerita, Verona dan Willy tiba di gedung Nine Star United dan langsung memasuki bangunan untuk mencari Clay. Sementara itu, Clay tengah mempersiapkan jebakan untuk menghabisi para pasukan Westwell yang tersisa. You done? Verona begitu terkejut saat melihat kekacauan di depannya, dan di saat yang sama Clay yang sudah berhasil melumpuhkan kaki tangan Westwell, lalu meminta keterangan dari Rico untuk mengungkap dalang atau pemilik perusahaan penipuan itu. Clay merasa tindakan orang tersebut telah merusak kehidupan orang-orang yang tidak bersalah, termasuk seorang pendidik dan satu-satunya ibu yang pernah merawatnya, yang bekerja keras sepanjang hidup mereka, tetapi perusahaan penipuan itu mengambil semuanya hingga ibu angkatnya itu mengalami depresi dan meninggal setelah kehilangan $2 juta dari badan amal yang mereka kelola. But you then kill you. Rico yang tampak ketakutan kemudian menunjukkan foto seseorang yang dianggapnya kebal hukum, dan siapapun yang berada di dalam negara ini tidak dapat menangkapnya. Nobody's untouchable. Singkat cerita, Verona yang tiba di lokasi tersebut berusaha menghentikan Clay, namun dia menjawab bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kematian ibunya. Clay memiliki undang-undangnya sendiri yang tidak dapat diselesaikan dengan cara hukum biasa. For these things until they fail. Then you have me. Derek setelah menerima kabar bahwa orang-orang yang dia sewa telah tewas, disarankan oleh Westwell untuk meminta perlindungan langsung dari ibunya, yang ternyata adalah Nyonya Jessica, seorang presiden. Derek segera mengatur pertemuan di rumah pantai, tempat ibunya mengadakan perjamuan dan menjelaskan situasinya. Sementara itu, Verona dan Willy dalam pertemuan virtual dengan wakil direktur Jackson menyimpulkan bahwa Clay mengikuti jejak uang tanpa ahli waris atau keluarga yang Nine Star United dan United Data Group incar melalui perangkat lunak penipuan. Mereka juga menemukan keterlibatan perusahaan Jessica Danforth yang teridentifikasi dalam transaksi keuangan senilai $10 miliar per tahun dan memiliki hubungan dengan perusahaan pemerintah. Jackson menanggapi informasi ini, meminta agar mereka merahasiakannya untuk dibahas dengan jaksa agung.
Verona menyampaikan bahwa di dalam sarang lebah ada sesuatu yang disebut pembunuh ratu, dan ia adalah lebah yang akan bangkit dan membunuh ratu jika dia menghasilkan keturunan yang cacat. Verona khawatir kalau Clay percaya bahwa Derek Denver adalah keturunan ratu yang cacat. Dengan demikian, Clay akan memecahkan inti masalahnya dan menjadi pembunuh ratu. Jackson pun menjawab, itu artinya korban Adam Clay berikutnya adalah ibu Derek Denver alias Presiden Denver. Mereka berdua pun lalu diperintahkan menuju ke sana. Beberapa saat kemudian, Verona tiba di istana Presiden Denver yang dijaga ketat. Dan setelah menunjukkan surat perintahnya, mereka pun dibiarkan masuk. Di dalam ruangan tampak Westwell bersama dengan pembunuh bayaran handal bernama Lazarus yang disewanya untuk melindungi Derek dan menghilangkan ancaman dari Adam Clay. Di sisi lain, tampak Clay yang baru saja tiba di lokasi yang melalui jalur laut. Posisinya kini semakin dekat dari kediaman presiden dan bersiap untuk melakukan penyusupan. Sesaat setelah Presiden Denver tiba dengan helikopter, terlihat juga Clay sedang mencoba menyusup masuk melalui kolong truk. Dan setelah itu, ia berhasil masuk dengan menyamar sebagai Secret Service dan dengan cepat memasang peledak di setiap mobil yang dilewatinya sebelum akhirnya kembali ke skin awalnya. Derek lalu diajak oleh ibunya menuju ruang pribadinya. Di sana tampak wakil direktur Jackson Park bersama dengan sekretarisnya. Ibunya menyampaikan bahwa Pak Jackson khawatir tentang beberapa hal tidak mengenakan yang terjadi di dalam perusahaan keluarganya, termasuk tentang sumber dana kampanyenya. Jackson lalu mencoba menggali informasi tentang keterikatannya dengan United Data Group dan Nenstar United. Dan Derek menjawab bahwa dia berinvestasi di sana dan juga sebagai konsultannya. Jackson juga menanyakan tentang penambangan data yang rahasia dan algoritmik paket software yang dikembangkan oleh komunitas intelijen. Di sisi lain, terlihat Clay yang tengah berada di tengah-tengah mereka dan sengaja menampakkan dirinya kepada Verona. Tak butuh waktu lama, semua petugas pun memburu dan mencarinya. Namun, Clay sedikit bermain-main dengan mereka sebelum akhirnya sengaja membuat dirinya tertangkap. Di bawah todongan Lazarus yang sudah mendapatkan perintah dari Westwell untuk segera menembaknya, tak pernah berpikir bahwa tak mungkin seorang mantan beekeeper bisa ditangkap dengan begitu mudahnya. Dan tiba-tiba, setelah berhasil menaklukkan satu persatu penjaga di luar, Clay masuk ke dalam kediaman sang presiden dan meniadakan beberapa petugas keamanan yang masih berada di dalam. Melihat situasi semakin kacau, Derek memberitahu ibunya bahwa tindakannya itu semata-mata untuk membantu dalam pemilihan presiden, menyadari bahwa ibunya kalah di 15 dari 20 kota pemilihan. Oleh karena itu, ia mengajarkan orang-orang IT-nya untuk menggunakan perangkat lunak CIA guna mengumpulkan dana untuk kampanye, yang pada akhirnya membuat ibunya terpilih menjadi presiden. Ibunya terkejut mengetahui sumber uang tersebut. Namun Derek menjelaskan bahwa kadang-kadang seseorang harus melakukan tindakan yang kontroversial untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Ibunya setelah memikirkan konsekuensinya, memutuskan untuk mengumumkan secara publik apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Dia juga menyatakan bahwa jika tindakan tersebut merugikan dirinya, dia akan menghentikan sendiri perilaku anaknya itu. Di sisi lain, Clay yang telah berhasil mengalahkan semua yang menghalangi jalannya lalu bertemu kembali dengan Lazarus yang terlihat masih hidup setelah sebelumnya berhasil dilumpuhkan oleh Clay dengan peluru. Dalam pertarungan sengit, Clay dan Lazarus saling beradu pukulan dengan tekad untuk mengalahkan satu sama lain. Meskipun Lazarus telah menunjukkan seluruh kemampuannya, namun nyatanya itu tidak cukup untuk mengatasi kekuatan dan kelincahan Clay. Thank you. Clay pun lalu meneruskan langkahnya dan di sana ia bertemu langsung dengan Westwell yang mencoba menghalanginya menuju ke ruangan pribadi presiden. Westwell mengajaknya untuk kembali dan menjalani kehidupan dengan tenang membuat madu untuk tetangganya. Namun, Clay menjawab kalau tetanggaku yang selama ini sangat peduli padaku sudah meninggal.
Well terus berusaha membujuknya karena tak penting baginya mengurusi bagaimana presiden dipilih. Sambil terus berusaha merusak pengaman pintu, Clay menjawab bahwa ini adalah masalah pribadinya dan ia percaya ada kebaikan di alam semesta. Because if it wasn't for men like you, Dalam situasi yang rumit, Derek yang ketakutan segera mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Jackson. Dan di saat yang sama, Clay serta Verona juga berhasil menerobos masuk. Tanpa pilihan lain, Derek terpaksa menyandra ibunya agar ia dibiarkan hidup. Clay lalu berkata kepada Verona, kepada siapakah kau bekerja? Apakah untuk hukum atau untuk keadilan? Seketika, Derek pun mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Namun Clay dengan cepat melumpuhkannya sebelum melompat keluar jendela. Verona yang melihat perjuangan Clay dan masih melihat kebaikan dalam dirinya setelah memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku kejahatan yang menjadi penyebab kematian ibunya, tak punya pilihan lain selain membiarkan Clay pergi dari sana. Dan dengan begitu film pun selesai.